I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mbok Leksa Channel. Kali ini Mbok Leksa bikin videonya di atas pembaringan ya guys. Tuh, ya kan? Aku masih di atas pembaringan karena memang pasca kecelakaan itu sampai sekarang aku belum sembuh total, jadi masih dalam masa pemulihan. Harus sabar katanya, ya kan? Bagaimana mau bikin konten keluar rumah, jalan aja masih dibantuin ya. Dengan keterbatasan ini tidak akan membuat aku berhenti berkarya. Aku akan sebisa mungkin tetap berkarya walaupun kontenku menjadi konten gado-gado yang tidak fokus sama satu konten atau satu tema. Oke guys, ini dengan background di luar sedang hujan deras ya, jadi agak berisik. Kali ini aku mau bikin video yaitu flashback ke masa lalu. Tidak semua masa lalu itu buruk ya guys ya, kecuali sama mantan. Sawase sing mungkin bisa sesandingan, sadar isun sopo sing pantes bisa nyanding urip riko. Katanya sih, kalau aku enggak lah. Masa lalu itu ada yang baik, ada yang buruk. Kadang kita memang harus menengok masa lalu untuk mengingat sesuatu yang menjadi pembelajaran masa sekarang kayak gitu. Dan aku kan kenapa sih ini terus tak pegang-pegang, ini adalah jahitan yang belum kering guys ya, baru tak kasih obat, ini masih perih banget. Ini yang kena benturan apa ya, bempernya mobil yang tabrakan sama aku itu sih. Kembali ke laptop. Kali ini aku mau bercerita atau membahas di video ini adalah masa-masa aku kerja di luar negeri dulu, karena aku pernah kerja di Hongkong guys ya. Apa saja kegiatanku selain aku kerja di rumah majikan, jadi hari libur itu aku pergunakan untuk apa. Oke guys, ikutin terus, jangan lupa subscribe. Oke guys, kita mulai membuka satu persatu album lama saat aku menjadi TKI di Hongkong atau juga disebut negeri beton. Di video ini saya tidak akan banyak membahas tentang kerjaan atau majikan saya, karena di video sebelumnya sudah ada, dan saya akan membahas tentang holiday. Dan karena sistem kerja di Hongkong itu memang 1 minggu sekali kita dikasih off ya, maka disitulah kesempatan untuk kita istirahat, refreshing, jalan-jalan atau bertemu teman-teman. 1 kali 2 kali memang saya gunakan kesempatan liburan untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat kota Hongkong yang indah. Tapi lama-kelamaan saya jenuh juga karena saya orangnya aktif, dan disinilah titik jenuh itu tiba-tiba terbersit untuk mendirikan organisasi atau juga komunitas. Yang terbersit di benak saya waktu itu adalah ingin mendirikan sebuah grup kesenian, dan ternyata peminatnya banyak sekali. Alasan saya mendirikan organisasi seni adalah karena basic saya sendiri adalah di seni. Yang kedua adalah menjadi wadah buat teman-teman sesama TKI untuk tempat sharing ataupun juga berkegiatan positif. Dan yang ketiga, dengan berkesenian kita bisa menjadi pengobat rindu kampung halaman buat teman-teman TKI di Hongkong. Karena tarian yang kita bawakan 75% adalah tarian Nusantara atau tarian daerah. Tarian yang kami bawakan sangatlah beragam, mulai dari Papua,
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa, dan masih banyak yang lainnya. Di sini secara tidak langsung kita menjadi duta budaya Indonesia. Oh iya guys, dari awal saya belum memperkenalkan nama organisasi saya, yaitu saya kasih nama Alexa Dancer. Dan kita intip sedikit gaya panggungnya ya guys. Oke guys, demikianlah sedikit flashback masa lalu Mbok Lexa saat di negeri perantauan. Jadi saat liburan kita tidak membuang waktu percuma, dan aku isi kegiatan dengan berseni atau berorganisasi. Jadi kita bisa sharing kebudayaan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Karena TKI Hongkong itu sendiri juga datang dari berbagai suku yang ada di negara kita. Dan kita boleh bangga dong bisa mewakili kebudayaan Indonesia di mancanegara, dan kita bisa mewakili negara kita di kancah internasional. Sementara negara lain mengagumi kultur Indonesia dan budaya-budayanya, kenapa kita yang sebagai anak bangsa tidak mau mempertahankan kebudayaan ini? Hei, bangunlah anak muda. Jangan kau menunggu budayamu diklaim negara lain baru kamu akan bertindak, berteriak-teriak tidak menerima kenyataan. Karena mempertahankan itu akan lebih sulit daripada saat membangun. Oke guys, sekian dulu ocehan Mbok Lexa tentang flashback masa lalu. Jadi seperti di awal bahwa masa lalu itu tidak semuanya buruk dan tidak perlu dikubur guys. Dan sekian dulu video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.